apa Tonji itu toh. Betul. Apalagi kalau di Makassar ya Dede. Iya, Kalau iya. tidak ada apa-apa, tidak ada yang mau lihat, tidak ada yang mau bergaul sama kita. Sampai kemudian juga body shaming lah, apalah segala macam. Karena waktu itu saya full jerawat kan. Lagi breakout banget. Iya, breakout banget. Iya. Jadi akhirnya dia sampaikan begitu ke kau. Maksudnya Iya. sebetulnya kau cuma dengar fitnah mungkin itu. Tidak selamanya uang itu bisa berdampak buat kalian gitu kan. Berdampak secara positif. Yes. Ya. Karena biasanya itu yang kita bilang tuh ambil uangnya deh karena belum tentu. Nah, ingat kita nanti begitu betul. toh. Kita pilih anggota DPR itu bukan anggota DPR, dia tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai. Iya. Ada yang mengatakan bahwa anggota DPR itu hanya untuk mengamankan bisnisnya, kasusnya dan seterusnya. Jadi, Kenapa seperti apa kita anggota DPR itu? Iya, jadi kalau pandangan saya dan keinginan saya sebenarnya Kak Rizal, Iya. saya kan istilahnya ini cuman Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, sekarang kita akan menjemput tamu kita di podcast Kamu Kelas on the Car. Kita mau tahu siapa dia? Nah ini sekarang sudah kita jemput Kakak Nelly. Assalamualaikum. Kakak. Kita, ini narasumber saya. Halo, Kakak guys. Nelly. Luar biasa, Kakak Nelly ini teman saya yang udah sering banyak berkolaborasi. Kakak Nelly ya. Dipanggil apa sih Kakak Nelly? Kakak Nelly. Nelly. Ya. Atau ada panggilan-panggilan kecilmu juga Kakak Nelly? Sebenarnya dulu saya punya panggilan, biasanya dipanggil Nervi karena dulu Nervi. Iya, Nervi. Oke. Jadi di Instagram saya itu ada dua nama, Nelly sama Nervi. Nelly sama Nervi, wah Yes. luar biasa. Nelly apa kabar? Saya aja Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kakak Rizal. Alhamdulillah sehat selalu dan prinsipnya kan sama. Kalau anu baik Ji. Gaskan nih. Tahu tagline-nya, Kak Kenapa bisa kita Rizal? tahu? Kenapa bisa kita tahu itu tagline? Apa? Siapa yang tidak tahu kalau Kakak Rizal? Masya Allah. Nelly, sorry seganggu waktu teh ini. Iya. Kita lagi di Makassar sore-sore jalan-jalan dan hari ini sangat menyenangkan karena kita agak berbeda sekarang, yaitu ada podcast Kamu Kelas on the Car. Kenapa? Supaya kita obrolannya lebih intim. Berarti ini perdana dong. Perdana banget. Pernah bisa bikin tapi sendiri Kak. Oh gitu. Iya. Dan nggak enak tuh kalau sendiri. Iya. Ya, makanya obrolanku semua mulai dari situ. Bagaimana Kakak Nelly? Tapi obrolannya santai kan? Ya santai. Dan ada temanku ngobrol karena memang tidak bagus itu sendiri. Dan Kakak Nelly sendiri atau apakah? Saya mau berdua tapi Ya. kayaknya sendiri dulu deh. Kode. Sendiri dulu. Enggak capek itu Kakak Nelly sendiri. Capek. Apa plusnya, apa minusnya kalau kita hidup sendiri? Bagi seorang perempuan. Kan selama ini begini Kakak Nelly, itu perempuan itu ada yang dikatakan beda perempuan mandiri. Yang dikatakan perempuan mandiri kalau dia sendiri, belum punya pasangan dan cari uang sendiri. Ada yang dikatakan juga perempuan mandiri itu yang ketika dia menghadapi banyak masalah dan dia tetap strong. Macam-macam. Kalau Kakak Nelly sendiri bagaimana mengartikan itu perempuan beda yang mandiri? Saya sebenarnya berdua itu memang lebih bagus. Oh begitu. Tapi kalau sendiri masih bisa mandiri, kenapa enggak gitu? Oh kan? begitu ya? Iya. Oke. Jadi selama ini memang lagi fight berjuang sendiri Kakak Nelly ya? Karena saya orangnya nggak pernah mengeluh Kakak Rizal. Menarik ini barang. Saya enggak pernah mengeluh. Maksudnya kita tahu kan sedikit-sedikit itu perempuan banyak mengeluh di media sosial. Sebenarnya saya mungkin mengeluhnya karena konten ya, maybe. Oke, ya. Karena begini Ces, kita mau disclaimer memang Kakak Nelly harus jujur ini Ces. Kakak Nelly ini banyak followersnya. Menurutku itu karena konten-konten galaunya, konten-konten halusinasinya. Jujur Konel, memang itu yang kasih naik kontenmu toh. Of course. Oke. Jadi saya itu Kak kemarin itu sempat bingung juga mau bikin konten apa gitu kan di Instagram, tapi sambil minum Kakak Nelly ya? Iya. Dari setelah saya pikir-pikir, karena beberapa konten saya itu ada juga yang galau, ada juga yang fight gitu kan, tapi kayaknya lebih menarik yang galau-galau gitu kan. Oke. Jadi netizen itu lebih suka kalau yang galau-galau, apalagi kalau saya bikin kata-kata tuh orang-orang pada nge-share. Oke, masih ada kita ingat kata-kata yang cukup membuat interaksi di media sosial itu tinggi. Satu yang apa paling tinggi itu apa inti yang kita sampaikan di situ? Seorang pelatih. Hah? Seorang pelatih. Iya. Jadi apa ya? Lupa. Pelatih maksudnya? Pelatih ini loh. Oke, enggak apa-apa dibaca. Saya baca ya. Baca. Enggak, kenapa begitu?
Karena Kakak Nelly itu memang nggak tahu pintar sekali menarik perhatiannya kita ini. Serius kayak ini Kakak Nelly. Saya saja, itu kayak ada magnet dia punya, Pak. Ya? Jadi ini Kak Rizal. Ini kan di jet ski. Coba dibaca Kakak Nel. Mainmu memang rapi, tapi kalau kamu lupa yang kamu permainkan adalah seorang pelatih gitu. Tapi ini konten yang saya ini juga sih dari beberapa konten kreator yang lain. Artinya terambil inspirasi dari situ. Yes. Luar biasa. Ternyata memang orang-orang pada ini nge-share jadinya FYP. Iya. Oke. Terus tadi yang soal mengeluh itu Kakak Nel, kayak bagaimana maksudnya? Memangnya kenapa orang tidak bisa mengeluh atau tidak harus mengeluh? Apakah masalahnya kalau kita mengeluh? Kalau saya Kak, tipikal orang yang memang ketika saya menjalani sesuatu, saya tidak pernah menyesali apapun yang terjadi gitu. Artinya mau dia pahit, mau dia manis, tapi tidak pernah kau mengeluh bahwa kenapa dikasih begini sekali hidupku? Karena kau lakukan itu dengan sadar. Baik itu yang sifatnya salah, baik itu yang sifatnya benar, mulia dan seterusnya, begitu mungkin jadi diterima aja apapun. Diterima aja. Tapi kadang begini Kakak Nelly, kadang juga ada orang atau cewek yang kadang-kadang tidak serta-merta langsung menerima keadaan begitu. Dia butuh proses, dia butuh waktu, dan kadang-kadang pelariannya adalah mencelakai dirinya sendiri. Oh, kalau saya enggak Kak. Kau bagaimana biasanya kalau kau dapat masalah? Saya biasanya kalau banyak masalah lebih kebanyakan diam gitu. Setelah itu fresh lagi kembali. Itu luar biasa. Kakak Nelly, aktivitasmu akhir-akhir ini apakah sebenarnya sekarang ini? Kalau aktivitas lebih banyak sih mana? Sebenarnya lebih ini Kak, lebih banyak konten juga. Konten kreator. Saingan cuy. Enggak lah. Saya tidak bisa saingi. Enggak aku ini. Enggak Pak, kita tidak bersaing, tapi kita itu berkolaborasi. Betul. Karena saingan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi saya sebenarnya begini Kak Rizal. Saya itu paling malas menjelaskan apapun yang terjadi di hidupku gitu. Kenapa? Sama orang, apapun yang sudah saya lakukan, baik itu sukses atau tidak, itu tidak perlu saya jelaskan. Karena maksudku menurut saya tidak perlu orang tahu tentang kita gitu kan. Tidak perlu orang tahu kita punya pencapaian apa. Kalaupun memang dia merendahkan kita, it's okay, no problem. Yang penting kita jalannya lurus, niatnya kita baik, kita tidak mengganggu orang, tidak berteman, maksudnya kita tidak memilih-milih teman gitu betul. Karena kebanyakan orang sekarang jangan bergaul sama mereka karena patonji itu toh. Betul. Apalagi kalau di Makassar ya Dede. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada temu lihat tidak ada yang bergaul sama kita. Seperti itu kalau yang saya rasakan selama ini ya. Menarik sekali tadi yang Kak Nelly yang sampaikan bahwa tidak perlu orang tahu apa pencapaian dan sebagainya. Walaupun menurutku kadang-kadang kalau dalam dunia ilmu personal branding itu penting. Cara kita untuk kasih tahu apa kemampuan lalu kemudian kita di hiring, lalu kemudian kita diajak kolaborasi karena kita menyampaikan apa yang kita punya kemampuan. Tapi Lenton juga tadi tahu bahwa maksudnya Kakak Nelly ini tidak usah terlalu dikasih tahu orang ya. Tidak perlu juga diumbar-umbar kayak gimana. Biar orang lihat hasilnya. Karena sempat saya kejadian juga Kakak Rizal. Menarik ya. Jadi ceritanya gimana tuh? Waktu itu saya punya satu circle istilahnya kayak gitu ya. Pertemanan. Oke. Yang dimana saya begitu tidak tidak respect waktu itu karena ada salah satu orang gitu kan, dia bilang nggak usah bergaul sama dia karena dia nggak punya iPhone boba gitu. Apa saya bilang nggak perlu memang waktu itu kan memang saya belum pakai iPhone boba kan. Saya itu orangnya memang tidak mengikuti zaman. Saya tidak begitu mau menggebu-gebu dengan orang lain yang bilang dia harus punya ini, berambisi punya ini itu atau enggak saya enggak jadi waktu itu masih pakai iPhone yang lama ini, yang iPhone 7 kan. iPhone 7. Patonji HP-mu harga 2 juta begitu. Sampai segitu? Iya, sampai segitunya. Di Makassar itu? Di Makassar. Jadi saya bilang saya tidak perlu menjelaskan apapun sama kamu. Bahkan dia bikin status-status yang seolah-olah kayak gimana ya, percuma aja kita berteman sama mereka gitu. Dia bilang begitu karena tidak ada jawabannya begitu. Dan sempat yang kata-katanya yang paling saya ingat yang bisa buat saya strong sampai sekarang. Dia bilang begini,
apa tuh Ji tuh dede aja mau bergaul sama dia deh karena nggak penting Ji dan janda jerawat, dia bilang kayak gitu. Saya kan memang single mom ya, tapi mungkin kalian perlu tahu ya, saya betul. tidak perlu menjelaskan apapun ke kalian, karena saya berteman dengan orang itu tulus. Saya memang bukan dari keluarga yang berada, orang besar. Ya bukan orang besar, tapi saya punya value yang tidak mungkin tidak perlu saya jelaskan ke kalian gitu kan. Apalagi kalau teman-teman saya, bahkan seorang menteri pun tidak pernah merendahkan saya ketika saya bertemu dengan mereka. Justru mereka lebih menghargai saya, walaupun saya ini bukan siapa-siapa gitu kan. Siapa tahu juga Nelly itu ceritanya. Tapi dihargai karena ada value. Betul. Itu luar biasa. Terus yang penting kita saling menghargai dulu. Nah, itu yang paling penting. Kan? Itu yang paling utama. Tapi ini bawaannya adalah karena kau enggak punya. Saya tidak punya handphone, saya tidak punya mobil. Tidak punya mobil. Saya dari keluarga yang miskin, istilahnya begitu ya. Yang tidak berada. Tapi alhamdulillah selama ini saya merasa sangat bangga dengan diri saya sendiri karena banyaklah hal-hal yang memang sudah saya capai, tapi memang betul yang menjadi prinsip saya itu tidak ingin menjelaskan apapun itu ke orang lain. Cukup saya yang tahu, keluarga saya yang tahu. Kalaupun memang ada orang dekat dari saya yang tahu tentang saya, ya alhamdulillah. Luar biasa. Biarlah orang menilai saya apapun itu, terserah kalian. Terus menarik tadi Kakak Nelly karena sampai-sampai juga circle pertemananmu itu ya, yang ex circle pertemananmu itu sampai singgung juga soal statusmu di. Ya, statusku. Sampai kemudian juga body shaming lah, apalah segala macam. Karena waktu itu saya full jerawat kan. Lagi breakout banget. Iya, breakout banget. Iya. Jadi akhirnya dia sampaikan begitu ke kau di. Maksudnya dan dulu sebetulnya kau cuma dengar fitnah mungkin itu bukan fitnah Kak, karena dia bilang langsung atau ada orang yang bikin status di Instagram. Status lagi. Iya. Nah, wajar tidak kalau orang sedikit punya masalah lalu kemudian umbar di media sosial menurutmu? Kayak tadi begitu, ada dia tidak suka, dia sampaikan di media sosial. Sebenarnya mungkin ada wajar-wajarnya kalau untuk hal positif ya. Baik. Tapi kalau untuk just content untuk menjatuhkan orang lain itu saya rasa nggak perlu. Nggak perlu di. Nggak penting gitu. Nggak penting di. Iya. Apalagi hanya mau mengangkat diri sendiri, padahal itu bukan mengangkat. Justru orang lain menilai bahwa kita itu orang suka sekali bertengkar gitu ya, kan? Betul. Sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit bikin status. Ya itulah. Itu penting itu. Dan saya kira adalah semakin banyak kita memperlihatkan hal negatif atau mungkin juga berniat untuk mencelakai orang dengan kata-kata atau apapun itu, sebenarnya kita sedang merendahkan juga diri kita. Karena ya kita kasih begitu orang sebenarnya itulah diri kita di. Kira-kira begitu di Kakak Nelly di. Iya. Luar biasa. Sebenarnya ini saya nggak mau bahas ini, cuman ya biar nih lah. Penting dan ini ternyata karena begini juga banyak sekali juga memang orang selalu cerita ke saya dan ternyata saya dengar langsung juga cerita yang sebenarnya dari Kakak Nelly bahwa memang ada memang orang mau ditemani berteman kalau ya punya itu sesuatu gitu. Punya sesuatu yang sifatnya fisik atau mungkin yang sifatnya fasilitas nih. Iya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa semua. Iya, makanya saya bilang sama teman-teman saya tidak perlu menjelaskan apapun itu ke kalian. Betul. Tapi kalau untuk hal itu saya jujur kecewa sekali Kak dengan orang itu karena dia kata-katai Kak gitu toh. Ada mungkin kesalahan tak Kakak Nel? Tidak ada Ji, hanya saja saya bilang begini. Dia hanya waktu itu karena tidak diajak nongkrong. Terus sampai ngebahas apa gitu panjang. Akhirnya saya masuk gitu kan. Saya nggak terima kalau teman saya di ini. Saya masuknya cuman santai Ji. Iya. Terus akhirnya ada pembahasan itu dan dia bilang ngapain berteman sama mereka begitu. Kak tidak usah nih karena nggak pakai Ji iPhone boba. iPhone boba guys. Dengan sandal merek atau baju tas dan sebagainya, di mungkin begitu di. Nah, kenapa begitu orang Kakak Nelly menurut tak? Saya nggak tahu juga. Apakah memang pengaruh ke lifestyle, mungkin kebutuhan hidup atau cari pengakuan? Gaya hidup ya, lifestyle ya. Atau mungkin orang mau cari pengakuan gitu. Mungkin Kak. Bisa jadi di. Bisa jadi. Luar biasa. Kakak Nel, boleh kita minum dulu Kakak Nel, santai saja. Nah, itu tadi obrolan yang menurut saya di awal-awal ini cukup menarik perhatian. Jadi memang saya mau ajak orang ngobrol-ngobrol di mobil
supaya kemudian kita lebih deep talk ya, lebih cerita terbuka dan sebagainya, dan kita tidak didengar oleh siapapun ya. Kakak Nel, ada satu yang menarik menurut saya Kakak Nelly dalam yang saya pantau selama ini tentang kita. Iya. Apa itu adalah fighting spirit? Kan sempat berapa kali beliau ini berapa kali undang saya, ajak saya. Jadi ini kan Kakak Nelly, kalau saya ditanya apa yang terlintas Kakak Rizal kalau disebut namanya Kakak Nelly tahu, saya langsung bilang pasti pertama adalah orangnya yang selalu ceria menurut saya, walaupun statusnya itu selalu galau, tapi saya tidak percaya itu Kakak Nelly. Kenapa? Karena kalau saya ketemu sama Kakak Nelly itu selalu kita ngobrol ceria, seru, ya, heboh orangnya. Dan yang kedua adalah politik. Dan beliau alhamdulillah yang selalu fasilitasi saya kalau untuk acara-acara politik, terutama di partainya. Gimana Kakak Nelly persiapan 2024? Iya, insyaallah. Ada saya lihat gambar-gambar apakah maksudnya semua itu? Iya, jadi saya selain ini ya, nonton juga. Konten. Saya berikut di dunia politik. Dunia politik. Iya. Itu menarik. Tidak semua perempuan suka politik. Kenapa tosing kita politik? Iya. Jadi saya itu sebenarnya Kak suka Kak dengan dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, oke. Tapi kalau untuk di dunia politik, saya memang sudah 2 kali. 2 kali maju. 2 kali maju insya Allah. Wah, insya Allah. Berarti 2019 pertama kali Iya. Sama 2024 nanti insya Allah. Insya Allah. Apa yang melatar belakangimu, Nelly? Saya tidak usah tanya niatnya, niatnya pasti baik lah. Apa yang melatar belakangi sehingga kau itu mau masuk ke politik di saat banyak anak-anak muda seusianya Kakak Nelly, saya itu anti sama politik, Nel. Kenapa toseng kau justru sangat terang-terangan, bahkan ini udah bertahun-tahun kau geluti dan kau tidak malu-malu upload di media sosialmu. Biasanya orang kalau politik kayak sembunyikan sekali, kayak aib itu kita berpolitik. Ini yang kita mau dengar di Kamu Kelas Podcast ini. Gimana itu Kakak Nel? Iya, jadi saya itu Kak, kenapa bisa sampai sejauh ini, karena salah satunya itu adalah dorongan dari orang-orang partai. Oke. Terus keinginan saya memang dari dulu pengen sekali jadi ya mungkin bisa jadi dibilang anggota DPR, anggota Dewan. Anggota DPR. Nah, keinginan saya sebenarnya simple jika Kak Rizal. Iya. Saya itu malu-malu Kak bilang ini nggak sebenarnya, tapi saya itu jujur tidak ada modalku, guys. Tidak ada modalku. Cuman modal nekat dulu. Modal nekat. Nah, mungkin sembari bisa dapat pengalaman di sini. Betul. Relasi dan juga teman-teman yang baik-baik semua. Sebentar kita perdalam itu soal nekat dan sebagainya. Tadi ada keinginan menjadi anggota DPR. Seperti apakah perspektifmu itu melihat anggota DPR atau jabatan anggota DPR itu yang selama ini Kakak Nel, mohon maaf kasihan. Saya juga biasa kalau live batiku disenggol-senggol terus sama netizen. Dia bilang, apa itu ndak usah kita pilih anggota DPR. Bahkan Gus Dur pernah bilang bahwa bubarkan saja itu DPR seperti taman kanak-kanak saja. Ada juga mengatakan bahwa kita pilih anggota DPR itu bukan anggota DPR, dia tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai. Ada yang mengatakan bahwa anggota DPR itu hanya untuk mengamankan bisnisnya, ya, terutama yang maju dari latar belakang pengusaha, atau ada yang ingin mengamankan kasusnya dan seterusnya. Kenapa? Seperti apa kita anggota DPR itu? Iya, jadi kalau pandangan saya dan keinginan saya sebenarnya Kak, saya kan istilahnya ini cuman pagana-gana ji kodong. Oh begitu, oke. Jadi kan dalam satu dapil itu kan memang harus memenuhi 30% kuota perempuan. Nah, kebetulan saya juga alhamdulillah masih bisa ikut di periode ini. Keinginan saya seumpamanya kalau ini toh Kak, kedepannya siapa tahu memang ada rezeki. Ya kita tidak sangka-sangka. Saya pengennya banyak perubahan begitu dengan dapilku ini nanti. Waktu itu sebenarnya saya di provinsi karena belum terlalu paham dengan dunia politik. Cuma memang sudah dari awal penasarannya penasaran sudah dari awal ingin tahu seperti apa dunia politik itu. Karena banyak anggota dewan sekarang itu ketika mereka duduk itu ya tidak begitu membumingkan itu apa saja pekerjaannya selama ini. Nah, mungkin salah satu keinginan saya itu pengen Kak ditahu sama masyarakat bahwa apa saja yang bisa saya lakukan ketika saya duduk gitu. Paham. Karena rata-rata kan biasanya
itu Ji, kayak reses Ji kerjakan apa segala macam toh, rapat jalan-jalan, maybe kayak gitu yang saya oke. perhatikan. Tapi saya pengen kayak ada salah satu kegiatan saya yang begitu dirindukan sama masyarakat begitu ya. Saya jujur Kak tidak ada pengalaman ini kok yang begitu besar, tapi yang saya perhatikan itu dunia politik itu betul-betul panas Kak. Betul panas nih, sehingga butuh perempuan masuk supaya agak mendinginkan. Iya, gitu. Begitu. Iya. Tapi memangnya kalau maksudnya panas dalam artian apa ini? Berdebat kah atau ada kong kali kong atau apa? Berdebat mungkin ya. Berdebat ya. Karena saya tidak tahu kalau soal kong kali kong itu saya nggak tahu. Nah karena Kakak Nelly juga ini beberapa tahun terakhir aktifnya di DPRD provinsi ya, membantu salah satu anggota dewan di sana Kakak Di. Ya, betul. Soal apa itu nanti DM langsung saja, kepo saja dulu langsung. Nah jadi seperti itu Kakak Di, banyak anggota DPR yang akhir-akhir ini tidak terlalu memperlihatkan seperti apa sebenarnya kinerjanya. Menurutnya Kakak Nelly, apa faktornya itu Kakak? Ketidakmauan, ketidaktahuan, atau memang karena cuek aja, nggak penting? Saya nggak bisa menyimpulkan apapun itu karena. Iya. Tapi ini aja pesanku sama masyarakat. Apa itu? Maksudnya banyak yang bilang begini sama saya, tidak bisa bergerak kalau kita nggak punya uang. Tidak ada cuan. Nggak bisa. Tapi saya pengen sekali mengalihkan pandangan masyarakat itu bahwa tidak selamanya uang itu bisa berdampak buat kalian gitu kan. Berdampak secara positif. Yes. Karena biasanya itu yang kita bilang tuh ambil uangnya deh karena belum tentu. Nah, ingat kita nanti begitu betul. Saya maksudku coba kita ubah pola pikirnya kita gitu. Bagaimana ke depannya kita pilih pilihan kita yang tidak berbau uang begitu. Saya pengen maksudnya perempuan-perempuan di Makassar utamanya berpikir tentang no money politik gitu. No money politik. Iya, jangan berpikiran bahwa harus punya uang dulu baru bisa duduk begitu. Saya pengen semua masyarakat tidak berpikir uang terus. Tidak berpikir serendah itu. Supaya tidak dilupakan nanti begitu. Apalagi biasanya kan banyak itu kalau seumpamanya kita pemetaan nih atau kita pergi sosialisasi di mana begitu dan pilih mak itu. Tapi kita duduk ada yang anggota dewannya sudah duduk gitu. Iya betul. Nah dia tahu hasil suaranya di sana sudah tidak ada yang pilih padahal dia sudah sebar uang di sana. Toh akhirnya pas dia duduk tidak ada yang ingat dapilnya. Padahal walaupun mungkin dia money politik ya, maybe dulunya money politik, harusnya rata dong. Iya kan? Betul. Nah bagaimana sekarang pengenku itu masyarakat bisa berpikir tentang kita jangan mau menerima uang sepersen pun dari anggota dewan, dari caleg dari caleg untuk kemudian dijadikan sebagai alat tukar suara karena hasilnya tidak akan bagus pada kinerjanya si caleg tersebut nanti ketika terpilih dan masyarakat juga akan diabaikan. Betul. Begitu kira-kira Kakak Nelly. Saya sepakat untuk urusan ini luar biasa. Iya karena saya sempat juga ini kan pemetaan juga di keluarga. Di keluarga. Nah, saya itu berarti keluarga udah dibicarakan ini Kakak ya? Sudah support di beberapa keluarga gitu. Dia bilang begini, ada juga muka. Ada juga muka kalau maju kok. Jadi saya bilang, saya Kak tidak ada uangku kok dong. Tapi ini alhamdulillah lolos ke berkasku. Supaya bisa Kak nanti ke depannya siapa tahu rezekiku. Nah bisa Kak duduk juga, nggak lupa aja Kak kalau ini. Saya bilang di dalam hatiku, ya Allah, keluarga saja bahkan bisa sampai bicara seperti ini. Punya persepsi begitu. Iya karena memang betul-betul besar besar itu dampaknya uang begitu. Nah biasa dalam kegiatan itu saya bahas, Pak gimana sih caranya, saya minta solusi-solusi dengan orang yang sudah duduk gitu kan. Pak bagaimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita tidak menggunakan money politik betul. Tapi ternyata memang susah sekali. Artinya melepaskan money politik
dalam sebuah sistem pemilihan itu memang agak sulit, ya toh. Tapi semua kembali pada kadernya. Kalau saya Kakak Nelly, kembali pada partai politiknya dan juga kembali kepada komitmen dan juga masyarakat berani kemudian menolak atau mungkin melarang para calon-calon wakil ini untuk kemudian menggunakan cara itu untuk membeli suaranya masyarakat. Karena juga saya mau sampaikan begini Kakak Nelly, mumpung kita bahasnya tadi seru dan saya cukup menyimak itu bahwa kan sudah pernah dikasih uang. Dikasih uang untuk kemudian pilih si A, B, si B dan si C, terpilih. Dan bagaimana hasilnya kita lihat, pasti masih mengeluh gitu, masih merasa banyak kekurangan dan masih merasa bahkan sebagian itu merasa tidak dapat keadilan. Nah, makanya coba mulai kita ganti dengan cara-cara yang seperti itu tidak lagi kita gunakan. Sepakat begitu Kakak Nelly? Sepakat sekali, karena biar lebih ini lagi ke depannya. Ya, betul. Kan. Dan mungkin banyak orang yang tidak percaya, tapi ya nanti Tommy juga dibuktikan kira-kira. Kakak Nel, tapi kan kau ini perempuan bos, kau ini cewek begitu. Ada juga perempuan begitu yang sudah duduk sekarang anggota DPR. Menurutmu seperti apa? Kurang bernyanyi kah? Kurang bertaring kah ini para anggota DPR dari kalangan perempuan? Sebenarnya juga satu Kak. Iya, apa? Mungkin karena ya keberuntungan juga ya. Sisilah keberuntungan itu kita tidak tahu. Sekalipun mungkin ya ada yang bermain money politik ataupun tidak. Itu dari segi keberuntungan juga, rezeki. Ada faktor itu di? Ada faktor itu. Oke. Berarti insya Allah Kakak Nelly dapilnya apa sih Kakak Nel? Dapilnya jadi DPRD Kota ya? Iya, DPRD Kota Makassar. Dapil 5. Dapil 5 itu meliputi kecamatan Mama Rita. Apa itu? Mamajang, Mariso, Tamalate. Jadi buat masyarakat dapil Mariso, Tamalate dan Mamajang. Ada caleg-calegnya. Salah satu teman saya ini namanya Kakak Nelly. Dari partai? Dari partai PDIP. PDIP. Kenapa mau memilih partai PDIP? Jujur Kak Rizal, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi selama saya di partai ini betul-betul semuanya itu baik orangnya di dalam, dan tidak pernah membanding-bandingkan antara dewan dan kadernya. Begitu di. Nah, ini yang saya senangkan di PDIP. Artinya semuanya sama. Semuanya diperlakukan sama. Karena yang saya perhatikan ya di partai lain belum tentu ada yang seperti ini. Menarik tahu. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi saya sangat bangga di PDIP. Di PDIP, kok merasa nyaman lah ya? Merasa nyaman. Kaderisasi juga jalan gitu di. Pengetahuan dapat. Relasi. Luar biasa. Dan akhirnya pasti banyak yang mau masuk di PDIP, tapi tidak semuanya orang bisa diakomodir, dan Kakak Nelly tahu diakomodir di. Alhamdulillah. Keren banget. Kakak Nelly, di podcast saya kali ini kalau di mobil itu ada salah satu keunikan itu, kita akan uji narasumber dengan main tebak-tebakan. Tidak tahu kamu tebak-tebakan apa ya? Tebak-tebakan. Tadi kan terlalu serius bagaimana, tapi ini kita main tebak-tebakan. Bilang lagi pantun Kak Rizal, saya orang tidak tahu kamu pantun kasihan. Kakak Nelly santai saja. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di dekat kali. Sungguh senang rasanya hati karena di sampingku ada Kakak Nelly. Kakak Nelly, saya dulu atau kita dulu? Main tebak-tebakannya bagusnya. Kita mau dulu. Saya mau dulu di. Oke. Sabar. Apa bedanya Kakak Nelly dengan CPI? Kita sekarang lagi di CPI ya, di Center Point of Indonesia. Apa bedanya Kakak Nelly sama CPI? Coba dipikir dulu Kakak Nelly. Apa dia? Bedanya CPI luas. Kalau saya tidak. Mungkin ya. Iya betul. Sebenarnya Tommy tadi hampir benar saja jawabannya. Jadi bedanya Kakak Nelly dengan CPI itu, kalau CPI itu sangat luas. Kalau Kakak Nelly itu berkualitas. Amin. Nah, sekarang balas dong Kakak Nelly. Apa saya ini Kak Rizal? Tahu Kak, lupa Kak. Main tebak-tebakan kuis atau apa? Sayur apa yang romantis? Sayur apa yang romantis? Ini nato sekali Kakak Nelly, kayaknya jarang makan sayur. Masalahnya saya tidak tahu mau bikin tebak-tebakan apa. Jadi mami sayur apa yang romantis? Sabar, sayur kangkung. Ini nasam itu ya, sayur kangkung. Cocok. Lagi yang lain. Sayur bayam. Pasti mie bayam itu romantis bos. No. Apa bade?
Menyerah. Nah, jadi sayur yang romantis itu adalah together with you. Dari mana? Together with you. Ya pohon, ya. Boleh lah. Saya sudah mau mengikuti ini jejaknya Kakak Rizal, karena yang betul-betul luar biasa sih kalau Kakak Rizal bikin pantun. Iya. Pokoknya kalau baik Ji. Gas kan Mi, Masya Allah. Nah, saya lagi ada tebak-tebakanku, Kakak Nelly. Iya. Apa bedanya Kakak Nelly dengan eskavator? Apalagi itu Kak Rizal. Mobil eskavator. Apa bedanya Kakak Nelly dengan mobil eskavator? Ini kan banyak temannya Kakak Nelly ini pasti pengusaha dan punya mobil eskavator. Apa kira-kira? Ya. Apa ya? Bedanya Kakak Nelly dengan eskavator. Karena dia benda, saya hidup gitu. Salah. Ada lagi? Menyerah? Ya, menyerah. Kalau kalau mobil eskavator itu banyak ditemukan di daerah tambang. Kalau Kakak Nelly itu cintanya makin berkembang. Kakak Nelly, thank you banget Kakak Nelly ya. Sudah mampir di Kamu Kelas Spesial on the Car, dan kita bicara banyak hal yang kemudian baik itu bicara tentang perempuan, karir, politik, terutama sekarang menjelang musim politik. Nah Kakak Nelly, closing statement apa yang kita mau sampaikan kepada teman-teman semua tawa buat mereka perempuan yang mau juga peduli sama politik, yang sekarang mungkin atau bisa jadi perempuan yang lagi berada pada fase-fase terburuk. Iya. Kalau untuk fase terburuk, poin pertama itu jangan pernah menyesali apapun yang kita lakukan. Sepakat. Itu. Oke. Nah, untuk fight-nya itu terus berjuang. Oke. Yang ketiga, jangan pernah sombong. Itu. Terus berjuang, jangan pernah sombong, itu paling penting terakhir iya. Karena kadang-kadang orang ketika dia menderita, woi kodong kasihan sekali dilihat. Tapi capek apa yang dia dapatkan, kadang-kadang lupa diri. Sekarang buat mereka yang mau berpolitik atau yang masih penasaran dengan politik atau benci sama politik, intinya satu Ji, ya jangan salah pilih. Betul tahu. Singkat, jangan salah pilih, karena salah pilih maka betul lah yang kau selama ini khawatirkan, jelek itu politik karena salah pilih. Luar biasa. Kakak Nel, thank you banget sudah mampir di mobilnya Kakak Rizal Kodong yang sederhana ini di Kamu Kelas Spesial on the Car. Dan saatnya bilang Kamu Kelas. Thank you Kakak Nel, luar biasa. Alright. Saatnya bilang Kamu Kelas.